Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada kesempatan kali ini, kami masih tetap dalam rangka menjawab pertanyaan para netizen sekalian. Pertanyaan berupa, Pak, bagaimana cocok tidak saya menanam kelapa sawit, dampi, dan yangambi di tanah gambut. Nah, ya. Jadi ini saya jawab, sebenarnya secara umum itu nanam kelapa sawit di tanah mineral maupun gambut itu ya dari segi produksinya ya sama saja sebetulnya. Tetapi dengan karakter yang lain itu ada beberapa varietas yang memang menjadi lebih diuntungkan. Contohnya kalau dampi ini kan selalu disebut-sebut cocok untuk daerah gambut karena memang pertumbuhan meningginya yang lambat. Nah, yang lambat. Dengan demikian tidak gampang, tidak mudah roboh atau doyong. Nah, itu karena lambat kan tidak mudah doyong. Kalau yang cepat tinggi, itu tinggi kan kena angin cepat doyong atau bahkan rebah. Inilah salah satu kelebihan mengapa di tanah gambut lebih cocok menggunakan dampi. Tapi dari segi produksi sebenarnya yang lain-lain juga bisa sama. Karena cerita produktivitas dari sekian varietas yang ada di Indonesia itu ya ada 58 atau 56 itu ya mendekati hampir-hampir sama. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu jawabannya ya. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya, boleh tidak Pak ini kami campur? Ah, ini yang menjadi permasalahan. Pertanyaannya ini kalau dicampur itu tidak disarankan. Kenapa? Kenapa disebut varietas ya kan? Varietas itu karena mempunyai beberapa karakter yang sama. Makanya dikelompokkan dalam varietas. Misalnya yang panjang pelepahnya panjang ya, yang panjang sekian ini kelompokkan. Sifat-sifat yang lain juga hampir sama, makanya disebut varietas itu. Karena sifat-sifatnya ya sama. Nah, kan lebih konyol lagi kalau dicampur, sudah dicari kelompok jadi dicampur. Ini yang beberapa dicampur mengakibatkan beberapa kerugian. Nah, nanti kita sampaikan. Kerugiannya apa kalau dicampur ya? Wah, artinya dicampur, Pak gini Pak, saya mendapatkan kecambah itu sekarang relatif susah, sehingga saya dapat dari sana, dari sini, ya kebutuhan itu ya jadi kami campur, orang banyak, ya dalam satu mix, nggak bisa dibedakan lagi Pak, varietas A, B, C-nya nggak bisa lagi. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Coba bayangkan. Dari segi panjang pelepah misalnya, kan sudah jadi masalah. Nanam sebelahnya ini karena nggak tertelusur kan, panjang pelepahnya 6,5, sebelahnya 5,5 contohnya. Nah itu udah kita mencari produktivitas yang maksimal juga sulit. Kenapa? Karena mencapai LAI jadi nggak bisa tertutup rapat pas. Yang panjang pelepahnya yang panjang disarankan populasinya 130 per hektar misalnya atau 132 per hektar. Yang pelepah pendek 143 per hektar. Ini saja sarannya udah berbeda. Ya, beda varietas, beda
jarak tanam ataupun populasi itu tadi. Sehingga tidak tidak disarankan itu tadi dicampur. Itu dari segi populasi. Nah, belum nanti kesulitan-kesulitan yang lain lagi gitu. Ya. Contoh nanti yang satu pertumbuhan meningginya cepat, selisihnya kan bisa separuh ya perhatikan. Yang satu sudah 12 meter, yang satu masih 8 meter tingginya. Nah, tukang panennya gimana coba? Tukang panennya ya, ini udah mau ngegrek, panjang ngegreknya gini, yang sebelahnya pendek. Nah, nyetel lagi, nah, jadi tidak efisien, prestasi kerja turun gara-gara dicampur. Nah, gara-gara dicampur itu sudah dua yang kami sampaikan, bahwa dengan dicampur beberapa kerugian itu sulit kita jadi mencapai produktivitas yang tinggi. Satu dari segi tadi kerapatan tanam, mencapai LAI, mencapai itu panennya yang mudah. Nah, nanti yang lain bisa etiolasi gitu. Ini yang bisa terjadi. Kemudian selanjutnya, Pak, tapi kan gini, kalau dicampur itu kan masing-masing punya kelebihan, sehingga kalau yang satu kurang bunga jantannya, yang satu bisa terjaga. Ya dari segi itu bisa, tapi nanti kan solusinya ada. Bagaimana bukan dicampur ya, tetapi dengan menanam dengan pola tertentu. Inilah solusinya. Tapi jangan dicampur, begitu. Belum lagi nanti menimbulkan ketidakseragaman itu tadi. Nah, ketidakseragaman. Contohnya nanti pada waktu TBM misalnya, itu kan orang bisa menyebutkan kurang bagus karena tidak homogen, tidak seragam. Wong varietasnya dicampur mana bisa homogen. Yang satu masih pendek pelepahnya segini, yang satu udah panjang, sudah hijau, yang satu sudah keluar bunganya, yang satu belum. Ini bisa dipanen enggak ya? Panen perdana belum. Kenapa? Karena yang berbuah masih 10%, nah gitu. Padahal kalau seragam udah 60% ke atas, sehingga boleh dipanen. Ya, itulah kenapa alasan-alasan tidak boleh dicampur. Ya, ini kan itu tadi alasannya nggak bisa lah itu karena sulit mendapatkan kecambah terus dapat dari sana sini sana. Iya, boleh dari sana sini boleh, tapi dipisah-pisahkan supaya tidak memenuhi kesulitan-kesulitan yang saya sampaikan tadi. Yang terakhir adalah solusinya bagaimana? Solusinya menanamnya itu dengan pola tertentu. Pola tertentu misalnya petani mempunyai lahan 4 hektar, contoh ya, belinya 2 tadi, ya, dampi sama yang ambi misalnya, ya, atau yang lain ya. Itu 1 hektar ditanam sama semua 2 hektar ditanami dampi, 2 hektar ditanami yang ambi. Itulah solusinya. Jadi ada juga tapi ada pola, ada yang ditanam ini 2 baris ini varietas A, sebaris varietas B, 2 baris lagi balik yang tadi 1 baris yang tadi pakai pola. Itu yang pernah saya lihat karena untuk mengantisipasi bunga jantan itu tadi pernah. Ya, lebih bagus memang tidak terlalu begitu luas, tapi polanya jelas. Misalnya blok A varietas A, blok B varietas B, blok C varietas C. Begitu, jadi polanya jelas. Jadi itu nanti tolong menolongnya juga punya kita semua, bisa kalau pas yang sini agak trek sedikit, yang sini enggak. Ini yang sini lancar, yang sini kurang bunga jantannya dibantu oleh blok sebelahnya atau luasan yang sebelahnya, tapi bukan dicampur. Oke, itu pemirsa, mudah-mudahan lebih paham lagi
dalam hal budidaya tanaman kelapa sawit yang nampaknya sepele tapi bisa memberikan efek yang kurang bagus. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.